Halo Sobat Undi, bertemu lagi di Undi Talks, ruang ngobrol inspiratif seputar mimpi, masa depan, dan peluang. Kali ini kita bertemu dengan Pak MT Ardinata, Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual atau DKV. Selamat datang Bapak. Selamat Datang. datang. Ya udah, Ya, terima kasih. kali ini Pak MT Ardinata hadir di sesi Undi Talks memperkenalkan program studi DKV. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah hari ini baik. Oke. Kesibukannya apa nih sekarang di Prodi DKV kalau boleh tahu? Kesibukan saya apa prodi DKV-nya nih? Dua-duanya. Boleh. Kalau untuk kesibukan Sebagai ketua program studi. sebagai ketua program studi ya menjalankan Freedom. tupoksi Dharma dan Perguruan tinggi mengajar, ya. Oke. Nah, kita dan sebagainya di kampus. oke, betul. Nah, yang ingin kita tahu nih, Sobat Undi, Bapak kan juga dikenal sebagai praktisi di dunia desain komunikasi visual. Nah, sebenarnya Pak, apa sih yang dipelajarin di DKV? Kalau yang dipelajari di DKV itu sebenarnya sih mindset sekarang itu teman-teman yang di luar sana yang nggak tahu apa itu DKV itu kadang kiranya gambar-gambar aja ya. Ya, betul sih. Sedangkan DKV itu sangat luas cakupannya, walaupun memang berhubungan dengan gambar atau visual. Betul. Itu. Nah, kerjaan-kerjaannya atau tadi kerjaannya ya? Nah, apa aja yang dipelajari? Oh, yang dipelajari di desain komunikasi yang visual. dipelajari desain komunikasi visual untuk semester awal fundamental tentang visual itu sendiri, sama seperti pengantar desain komunikasi visual sebagai landasan keilmuannya. Terus gitu. Di luar dari itu banyak mengambil ilmu dari seni sebenarnya. Berarti untuk semester awal mereka belajar basic dulu ya. Benar. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih Pak, apa sih misalnya bedanya desain komunikasi visual dengan seni rupa yang biasanya orang-orang awam ketahui? Oke. Kalau desain komunikasi visual itu seni, bagian dari seni. Bagian dari seni desain komunikasi visual. Seni rupa sendiri itu lebih ke murni. Kalau ngomongin desain komunikasi visual itu sudah masuk ke seni terapan. Oh, beda lagi ya. Beda. Ada irisannya. Kalau seni terapan itu salah satunya arsitek dan semacamnya. Tapi berdekatan tidak beririsan, tapi berdekatan dengan teknik. Berdekatan dengan teknik ya, berarti sebenarnya DKV ini adalah, kalau saya simpulkan ya, berarti bagian dari seni rupa itu sendiri. Bagian seni rupa itu sendiri. Nah, sangat menarik Pak. Berarti kan DKV ini berarti ibaratnya sangat spesifik. Kalau saya sebutkan bisa tidak seperti itu. Berarti spesifik dari turunan dari seni rupa. Nah, profesi apa saja biasanya yang bisa ditekuni oleh lulusan dari DKV? Kalau untuk gini aja sih Bu, kan dari kata DKV itu desain komunikasi visual. Betul. Nah, desain sendiri itu sudah menurunkan banyak profesi-profesi dari desainnya. Desain branding, kemasan, UI, UX beririsan sama IT. Terus untuk visual sendiri bisa itu lebih condong ke seni rupanya, bisa menjadi seorang ilustrator, komikus, animator, konseptor visual ya. Terus komunikasinya sendiri ya bisa jadi dosen, jadi tenaga profesional atau tenaga ahli di bidang-bidang industri lainnya, bukan hanya di industri kreatif. Bukan hanya di industri Soalnya kreatif. beberapa di industri pasti membutuhkan kreativitas. Betul, betul. Di mana ada dunia kreativitas, di situ DKV bisa masuk untuk menunjukkan kreativitasnya. Nah, kalau gitu kebanyakan berarti, bisa nggak saya nanya seperti ini, kalau lulusan DKV bisa tidak dia bekerja sebagai freelance? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa ya. Dari satu mata kuliahnya saja itu sudah bisa bisa menjadi satu konsentrasi untuk pekerjaan lepas atau freelance. Sama seperti kan di semester ini di awal itu ada gambar bentuk, ilustrasi. Nah, outputnya itu otomatis sudah menjadi produk visual. Iya sih, betul. Iya, betul. Apalagi di beberapa sektor industri kreatif itu yang menyerap tenaga ahli yang
di sektor kreatif itu sangat bisa freelance. Berarti bisa untuk menjadi freelance. Nah, menurut pandangan Pak Nata sendiri, bagaimana Pak Nata memandang industri kreatif saat ini? Apakah memang dari dulu sampai sekarang itu ada perubahan menurut Pak Nata, atau industri kreatif sekarang itu menurut Pak Nata lebih spesifik gitu? Kalau lebih spesifiknya sih sebenarnya sih belum tentu spesifik, Bu. Karena apa ya, kreatif sendiri itu kan berkembang, Bu. Iya, Ya, kan? Berkembang. Berarti industri, memandang industri kreatif sendiri itu untuk DKV sendiri sangat berkembang, Bu. Apalagi memang beberapa teman-teman di luar sana, saya yang ajak ngomong, beberapa mahasiswa juga bertanya tentang ini beririsan langsung sama digitalisasi juga ya. Ya. Yang tidak isu dipungkiri. yang isu sekarang tuh ada kepintaran kecerdasan buatan, akal imitasi atau AI. Nah, sebenarnya sih AI itu kalau pandangan saya AI itu hanya tools, partner. Hanya toolsnya saja, bukan suatu seni yang dihasilkan. Gitu. Bukan masalah suatu seni yang dihasilkan. AI itu kan untuk yang tren sekarang itu outputnya kebanyakan visual di area menghasilkan gambar, video, audio yang lagi trennya, yang lagi FOMO. Iya, betul. Tapi tiba-tiba langsung keluar gambar gitu ya. Tapi AI itu juga akan menyentuh beberapa sektor-sektor lainnya sebenarnya. Iya. Apalagi di bidang IT, mungkin teman-teman IT tahu tentang IoT, Internet of Things. Itu otak dari artificial intelligence tersebut. Gitu itu kedepannya juga entah di tahun berapa ya, kedepannya akan berkembang menjadi di beberapa sektor tuh. Industri sekarang sih sebenarnya manufaktur kan beberapa menggunakan robot dan yang otaknya itu ya IoT tadi dan pakai AI. Berarti industri kreatif sekarang tuh sangat berkembang sekali dan sangat menjanjikan. Nah, berarti kan kalau tadi kita kaitkan lulusannya bisa sangat luas bekerja di industri kreatif, dan industri kreatif itu sangat berkembang sekarang. Nah, untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang ingin belajar tentang DKV, menurut Pak Nata, portofolio apa yang harus dimiliki sebagai calon mahasiswa DKV? Sebenarnya sih kalau di beberapa kampus saya mensyaratkan teman-teman itu mengumpulkan beberapa portofolio gambar gitu dan beberapa teks menggambar. Tapi kalau untuk di Universitas Dharma Indonesia sendiri itu kita akan melihat portofolio desain-desain yang sudah proyek-proyek desain yang sudah mereka kerjakan sama seperti sosial media, konten-konten grafis, packaging untuk UMKM dan semacamnya itu termasuk portofolio di desain komunikasi visual. Gitu. Oh, berarti pertanyaan sisipan sih Pak terakhir. Apakah untuk menjadi calon mahasiswa DKV, saya harus punya bakat untuk artistik dulu? Saya nggak harus nyebut bakat sebagai gambar, tapi bakat artistik naluriahnya. Apakah kalau misalnya saya nih Pak, saya misalnya hobinya sebenarnya nggak suka IPA, tapi saya pengen belajar tentang artistik. Niatnya dia punya, tapi dia bakatnya tidak punya. Menurut Bapak, apakah dia bisa bergabung di DKV atau harus dilatih dulu? Kalau bakat ya, kalau ngomongin bakat ya itu bakat artistik ya. Itu ngomongin outputnya. Yang paling penting tuh dulu test of art-nya. Test of art-nya ya. Ngerti tentang keindahan dan semacamnya. Mungkin kita diciptakan punya rasa, punya pemikiran. Nah, seni itu berawal atau keluar dari perasaan senang, perasaan sedih. Itu juga salah satu seni. Berarti kamu tidak harus memiliki bukan tidak harus memiliki. Jangan takut kalau misalnya kamu belum punya rasa artistik, karena rasa dari artistik itu bisa dimunculkan karena itu adalah suatu output, betul ya Pak? Oke, menarik sekali sesi obrolan kali ini. Jadi mungkin salah satu remindernya bahwasanya Prodi Desain Komunikasi Visual kini juga hadir di Universitas Dharma Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin hadir, ingin lebih tahu tentang Prodi DKV, mungkin bisa datang ke front office kita di Jalan Raya Serang, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Nah,
kali ini kita punya program Pak, 1000 program beasiswa Undi, di mana DKV ini juga termasuk ya Pak, salah satu program studi yang mendapatkan beasiswa subsidi di Undi. Jadi bagi mahasiswa yang ingin mendaftar, itu silahkan hadir di kampus kami. Nah, apa aja Pak, kalau misalnya saya pengen daftar di Prodi Undi, apa aja persyaratan yang harus dilengkapi? Persyaratan yang harus dilengkapi. Kayak, Pak saya datang nih, apakah datang aja dulu atau gimana nih Pak? Nanti ada tesnya nggak Pak, kalau misalnya kayak gitu? Sebenarnya sih kalau untuk administratif, untuk mendaftar di kampus kita kan ikuti administratifnya aja. Iya, datang dulu pokoknya kan apa-apa. Tapi kalau untuk spesifik ke jurusan desain komunikasi visual, untuk sekarang itu kita belum ada seleksi seleksi bakatnya gitu. Belum ada seleksi bakat, tapi paling kita melihat portofolionya. Mungkin dari sosial medianya, apakah mereka sudah pernah melakukan atau mengerjakan sebuah proyek desain, ataupun kalau misalnya memang teman-teman yang belum pernah mengerjakan proyek desain, mungkin ada bakat-bakat seni visual yang lainnya bisa. Baik. Bisa didiskusikan lah ya ke Pak MT Ardinata. Nah, jadi intinya adalah teman-teman yang ingin bergabung datang dulu ke kampus kami, lalu nanti akan kami berikan tentang ibaratnya tuh insight tentang DKV. Nah, mungkin cukup sekian sesi bicara kita yang sangat sesi inspiratif kali ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai episode kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah.